Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Zalika bi anna Allah lam yughayyiru ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Al-ayah. Ikhwatu iman sidang Jumat rahimakumullah. Salah satu cara yang biasa ditempuh oleh para mufassir ketika menafsirkan maksud dari ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran, dan cara ini dipandang sebagai cara yang paling absah, paling valid, paling akurat untuk menghindari kesalahpahaman atau ketidaktepatan penafsiran Al-Quran. Ada yang disebut dengan tafsirul ayati bil ayah, yaitu menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran lagi. Nah, kalau kita pelajari ilmu tafsir, Pak, selain cara menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran lagi, nanti ada menafsirkan Al-Quran itu dengan hadis atau sunnah. Kemudian yang ketiga, ada cara menafsirkan Al-Quran itu dengan ra'yu atau akal. Nah, kalau cara penafsiran ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran lagi dipandang sebagai cara yang paling absah. Kenapa? Karena ayat Al-Quran dijamin kemutawatirannya, dijamin kebenarannya secara mutlak. Nah, sementara hadis itu tidak semua hadis itu mutawatir. Mutawatir itu saking banyaknya orang yang meriwayatkan, maka orang-orang yang meriwayatkan itu dipandang tidak mungkin mereka sepakat untuk berdusta. Nah, kemudian kan nanti dalam hadis ada kualifikasi. Ada namanya hadis sahih, ada hadis hasan, dhaif, bahkan ada hadis maudhu. Nah, sementara dalam Al-Quran tidak ada ayat yang dhaif, tidak ada ayat yang maudhu. Nah, termasuk yang ketiga tadi, menafsirkan Al-Quran dengan ijtihad. Nah, itu sangat relatif kebenarannya. Kenapa? Karena ijtihad itu adalah pandangan manusia. Ikhwatu iman sidang Jumat. Nah, di antara contoh-contoh bagaimana cara menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran lagi, misalnya satu, kalau di surat Al-Baqarah ayat ke-6 Allah berfirman, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami semua ke jalan yang lurus. Apa yang dimaksud dengan siratal mustaqim itu? Nah, maka kata siratal mustaqim di ayat ke-6 itu ditafsirkan oleh ayat ke-7. Siratal mustaqim itu adalah siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang dimaksud dengan jalan yang lurus itu adalah jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan juga bukan jalannya orang-orang yang sesat. Nah, ketika Allah menafsirkan ayat siratal mustaqim dengan siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang lurus itu adalah jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Yang jadi pertanyaan, siapakah orang-orang yang telah Allah beri nikmat itu? Nah, maka ayat ke-7 itu ditafsirkan juga oleh ayat ke-69 di surat An-Nisa yang berbunyi, wa may yuti'illaha wa rasulahu
faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassolihin. Siapa saja yang taat kepada Allah dan kepada Rasulnya, maka mereka akan bersama dengan orang-orang yang telah Allah beri nikmat kepada mereka. Pertama, minan nabiyyin, dari kalangan para nabi. Yang kedua, as-siddiqin, orang-orang yang jujur. Yang ketiga, as-syuhada, orang-orang yang mati syahid. Dan yang keempat adalah as-solihin, orang-orang yang soleh. Artinya bahwa siratal mustaqim, jalan yang lurus itu adalah jalan yang ditempuh oleh para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin, orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, itu salah satu contoh model menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran lagi. Nah, tadi saya katakan di awal bahwa cara penafsiran seperti ini ya, lebih tepat ya, untuk menghindari kekeliruan-kekeliruan orang dalam menafsirkan Al-Quran. Apalagi kalau hanya sebatas pandangan ro'yunya saja, hanya sebatas menurut pendapat akalnya saja. Karena nanti banyak orang-orang yang ketika menafsirkan Al-Quran itu jauh dari apa yang dimaksudkan oleh Allah dalam ayat tersebut. Karena hanya sebatas menafsirkan berdasarkan pendapat akalnya saja, tanpa merujuk ke riwayat-riwayat yang lain, apakah ayat Al-Quran yang bisa menjelaskan ayat tersebut, atau misalnya paling tidak dengan hadis-hadis Nabi yang dipandang bisa menjelaskan ayat-ayat Al-Quran itu. Contoh misalnya di surat Ar-Ra'd ayat ke-11, Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah ma biqaumin, apa yang ada pada satu kaum, hatta sehingga yughayyiru ma bi anfusihim, kaum itulah yang akan merubah apa yang ada pada dirinya. Nah, ayat ini sering diterjemahkan begini, Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sampai kaum itulah yang akan merubah nasib dirinya sendiri. Nah, ayat ini sering Pak disampaikan oleh para mubalik, para ustadz, termasuk para motivator ketika memberikan motivasi. Di saat kita ingin mencapai apa yang kita inginkan ya, ingin mewujudkan cita-cita apa yang kita harapkan, maka apa yang kita inginkan itu tidak mungkin terwujud tanpa usaha yang kita lakukan. Contoh misalnya ketika orang kaya, orang miskin ingin merubah nasibnya menjadi kaya, tidak akan berubah menjadi kaya kalau tidak berusaha keras dia untuk bekerja mencari uang misalnya. Orang yang sakit tidak akan mungkin sembuh kalau tidak berusaha untuk menyembuhkan penyakitnya dengan berobat. Orang yang bodoh tidak akan mungkin menjadi pintar kalau tidak berusaha sekerasnya, sekuat tenaga dia rajin belajar untuk mencapai kepintaran itu. Nah, sering ayat itu ditafsirkan seperti itu. Nah, kalau ayat itu ditafsirkan bahwa Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali kaum itu yang merubahnya, seperti tadi, orang miskin tidak akan mungkin kaya kecuali dia yang berusaha menjadi kaya. Orang bodoh tidak akan mungkin menjadi pintar kecuali dia berusaha untuk menjadi pintar. Orang yang sakit tidak akan mungkin sembuh kecuali dia berusaha untuk mencari kesembuhan. Nah, ternyata apa yang ditafsirkan itu Pak berbeda dengan realitas di lapangan. Betapa banyak orang yang berusaha dari pagi sampai malam karena dia ingin menjadi orang kaya tapi tidak kaya-kaya Pak. Betapa banyak orang yang ketika berusaha ingin menyembuhkan penyakitnya, bahkan sudah bertahun-tahun dia tetap sakit, berobat kemana-mana sampai ke luar negeri tetap tidak sembuh-sembuh. Termasuk betapa banyak orang yang ketika dia berusaha belajar siang malam tidak berhenti, tetapnya pengetahuannya terbatas, tidak pintar-pintar gitu. Nah, padahal Al-Quran itu mutlak kebenarannya. Kalau dikatakan Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali kaum yang merubahnya, maka berarti kesimpulannya orang yang miskin harus menjadi kaya ketika dia giat bekerja. Orang yang sakit harus sembuh ketika dia rajin berobat. Orang yang bodoh harus menjadi pintar ketika dia rajin belajar. Tapi faktanya tidak seperti itu. Berapa persen orang yang bekerja siang malam, pergi pagi pulang malam misalnya, peras keringat banting tulang, tapi tetap tidak kaya-kaya.
Nah makanya kalau kita merujuk ayat Al-Quran, sebenarnya ayat itu tidak mutlak diartikan bahwa nasib baik dan buruk yang menimpa kita itu karena usaha kita, tidak. Jadi maksud ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin, Allah tidak akan merubah apa yang ada pada kaum, pada satu kaum, sampai kaum itu yang merubah apa yang ada pada dirinya. Apa yang dimaksud dengan ma biqaumin itu bukan nasib secara mutlak, yang baik atau yang buruk bisa berubah menjadi buruk atau baik. Tapi kalau kita buka tafsir-tafsir Al-Quran, dari mulai tafsirnya Imam At-Tabari, tafsirnya Imam Al-Qurtubi, Imam Al-Baydawi dan sebagainya, terutama para mufassir-mufassir klasik, maka yang dimaksud dengan apa yang ada pada satu kaum itu maksudnya adalah kenikmatan dan kesejahteraan hidup yang Allah berikan kepada mereka. Jadi maksud innallaha la yughayyiru ma biqaumin artinya apa? Allah tidak akan merubah nikmat, kesejahteraan, kebaikan hidup yang Allah berikan kepada mereka hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai orang itu yang akan merubah kebaikan yang Allah telah berikan menjadi keburukan akibat dosa-dosanya. Nah itu kalau kita mencoba memahami ayat itu dengan cara membacanya secara lengkap, secara utuh, Pak, secara keseluruhan ayat itu. Kan kata innallaha la yughayyiru ma biqaumin itu kan potongan ayat. Kalau lengkapnya adalah lahu muaqibatun, surat Ar-Ra'd 11 itu. Lahu muaqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi masing-masing manusia itu ada muaqibat. Muaqibat itu ditafsirkan oleh ahli tafsir sebagai malaikat-malaikat yang menjaga kita siang dan malam, Pak. Yang dalam hadis Al-Bukhari itu disebutkan bahwa tugas malaikat yang menjaga kita yang siang dari mulai subuh sampai asar, yang bertugas malam dari asar sampai subuh. Setiap hari kita dijaga oleh malaikat-malaikat Allah. Sebagian ahli tafsir menyebutkan malaikat itu namanya malaikat hafazah, yang menjaga kita siang dan malam. Min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Di depan kita, di belakang kita, mereka menjaga kita min amrillah, karena berdasarkan perintah Allah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah apa yang ada pada satu kaum sampai kaum itulah yang merubah apa yang ada pada dirinya. Artinya apa? Allah tidak akan merubah kebaikan, kenikmatan, kesejahteraan hidup yang telah Allah berikan kepada mereka lewatnya malaikat-malaikat yang menjaga mereka untuk tetap dalam kebaikan, sampai kaum itulah yang nanti akan merubah nikmat menjadi azab. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah. Karena andaikan Allah misalnya berkehendak untuk menimpakan keburukan kepada satu kaum, fala maraddalah, maka tidak ada yang kuasa untuk bisa menolak keburukan di saat Allah berkehendak menimpakannya kepada mereka. Nah, jadi sekali lagi maksud ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin itu bukan merubah nasib secara mutlak, bahwa nasib kita itu ada di tangan kita. Apalagi kalau misalnya semua apa yang menimpa kita baik buruknya itu ditentukan oleh usaha kita, nanti kita akan terjebak kepada satu pemahaman teologis yang dalam ilmu kalam disebutnya paham qadariyah, atau sepaham dengan pandangannya kaum Mu'tazilah itu. Nah, kalau kita belajar tentang teologi Islam, Pak, bicara tentang nasib, itu nanti ada pendapat yang mengatakan apa yang menimpa kita itu adalah mutlak hasil usaha kita, baik buruknya, sehat, sakit, kaya, miskinnya, pintar, bodoh, itu karena hasil usaha kita mutlak. Tidak ada campur tangan Allah. Nah, itu namanya paham qadariyah, atau kaum Mu'tazilah berpaham seperti itu. Ada sebaliknya yang disebut dengan paham Jabariyah, orang-orang fatalis yang mutlak menyerahkan nasib hidup manusia kepada Allah. Kita kaya karena diberi kekayaan oleh Allah, kita miskin karena dimiskinkan oleh Allah. Kita sehat disehatkan oleh Allah, kita sakit disakitkan oleh Allah. Termasuk nanti ketika orang masuk surga dimasukkan surga oleh Allah, masuk neraka pun karena Allah. Orang soleh karena disolehkan oleh Allah, orang dosa karena dia maksiat oleh Allah juga begitu. Itu namanya paham Jabariyah. Fatalis, kumah Allah.
Nah, di antara dua paham itu ada yang mencoba menengahi dalam teologi Islam itu yang disebut dengan paham Asy'ariyah Maturidiyah. Artinya apa? Ketika kita sebagai manusia diberi kebebasan untuk melakukan usaha dalam rangka mencapai apa yang kita inginkan, tapi usaha kita itu tidak akan mutlak menentukan keberhasilannya, karena di balik itu ada kuasa Allah. Itu yang disebut dengan Asy'ariyah Maturidiyah yang sampai saat ini menjadi pandangan teologis kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Nah, jadi sekali lagi bahwa ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin itu tidak ditafsirkan mutlak merubah nasib kita baik buruk karena kita. Tapi apa? Yang benar adalah ayat itu menjelaskan nasib baik manusia akan berubah menjadi keburukan karena dosa-dosa manusia sendiri. Nah, itu akan lebih jelas lagi kalau kita baca surat Al-Anfal ayat ke-52. Dzalika bi annallaha la yughayyiru ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang demikian itu terjadi. Kenapa? Dzalika bi annallaha, karena sesungguhnya Allah lam yaku mughayyiran ni'matan, tidak mungkin akan merubah nikmat an'amaha ala qaumin yang telah dia berikan kepada satu kaum. Nah, kalau tadi kan di surat Ar-Ra'd cukup bahasanya ma bi qaumin. Nah, kalau di surat Al-Anfal 52 disebutkan apa yang disebut ma bi qaumin itu, artinya ni'matan an'amaha ala qaumin, nikmat yang Allah berikan kepada satu kaum. Nah, inilah contoh tafsir ayat dengan ayat itu. Jadi untuk menghindari kekeliruan pemahaman terhadap pesan-pesan Al-Quran, maka cara penafsiran yang paling absah adalah menafsirkan ayat dengan ayat. Surat Ar-Ra'd tadi tidak akan mungkin orang keliru memahaminya kalau ayat ke-11 surat Ar-Ra'd coba ditafsirkan oleh surat Al-Anfal ayat ke-52. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ikhwatu iman sidang Jum'ah rahimakumullah. Nah, untuk lebih jelasnya apa yang dimaksud oleh ayat 52 surat Al-Anfal tadi, bahwa Allah tidak akan mengganti atau merubah nikmat yang Allah berikan kepada satu kaum kecuali kaum itu yang merubahnya menjadi azab karena perilaku atau dosa-dosa mereka. Nah, kalau kita baca surat Al-Anfal ayat 52, nah, satu ayat sebelumnya dan satu ayat sesudahnya itu merupakan contoh kasus bahwa nikmat yang Allah berikan kepada satu kaum itu bisa berubah menjadi azab karena dosa-dosanya adalah kadabi ali fir'auna walladina min qablihim kafaru bi ayatillahi fa akhadahumullahu bidunubihim. Seperti apa yang dilakukan oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Kazabu bi ayatillah, di saat mereka mendustakan ayat-ayat Allah, atau kafaru bi ayatillah, di saat mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Fa akhadahumullahu bidunubihim, maka akhirnya Allah menimpakan azab kepada mereka karena dosa-dosanya. Nah, jadi contoh kasus, Pak, manusia satu kaum yang tadinya Allah beri nikmat kepada mereka, kemudian nikmat berubah menjadi adab karena dosa-dosanya. Contohnya adalah seperti Fir'aun. Jadi Fir'aun itu manusia yang Allah berikan nikmat berupa kekuasaan, berupa pengetahuan yang luas, berupa kekayaan, tapi nikmat itu tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah. Maka nikmat yang Allah telah berikan kepada mereka, afiah, kesejahteraan hidup yang Allah berikan kepada Fir'aun waktu itu, Allah ganti dengan apa? Dengan azab. Kenapa? Bizunubi, karena dosa-dosanya. Nah, artinya apa? Nikmat yang Allah berikan kepada kita pun, Pak, akan berubah menjadi azab kalau kita tidak mau mensyukuri nikmat dengan cara menjadi manusia-manusia yang taat beribadah kepada Allah. Nah, jadi
nasib kita yang memang awalnya telah Allah berikan kebaikan dan fitrah manusia itu asalnya adalah ada dalam kebaikan, maka fitrah kebaikan itu bisa berubah menjadi keburukan. Nikmat, afiah, kesejahteraan hidup itu bisa berubah menjadi bencana dan musibah. Oleh siapa dirubahnya? Bukan oleh Allah, Pak, tapi oleh dosa-dosa manusia. Nah, itu pun yang Allah jelaskan misalnya di surat Ibrahim ayat ke-27 ya. Alam taro ilal ladina badalu ni'matallahi kufran wa ahalu qaumahum darul bawar. Apakah engkau tidak tahu ya, orang-orang yang badalu ni'matallah, yang telah merubah nikmat Allah kufron dengan kekafiran, wa ahallu qaumahum darul bawar, dan mereka menjerumuskan kaumnya ke dalam jurang kebinasaan. Jadi ketika manusia mendapatkan azab, musibah, bencana, itu dikarenakan apa? Karena manusia merubah nasib baik menjadi nasib buruk dengan dosa-dosa yang mereka lakukan. Nah, mudah-mudahan kita sebagai manusia-manusia yang telah dijaga oleh Allah lewat para malaikatnya siang dan malam, supaya kita ada dalam kenikmatan, afiah, kesejahteraan hidup. Jangan sampai nikmat yang Allah telah berikan kepada kita diganti oleh Allah dengan azab. Karena apa? Karena dosa-dosa yang kita lakukan. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi tadhkirah untuk kita semua. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.